dengan program SSK atau Sekolah Swasta Kerja Sama ini. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Ketua Umum Forum Kepala Sekolah Swasta atau Ketua FKSS Jawa Barat, ada Bapak Ade Hendriana. Saya sapa dulu malam hari ini. Selamat malam Pak Ade, Assalamualaikum. Malam Kak Widya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ade, saya konfirmasi terlebih dahulu bahwa sekarang ini FKSS itu Forum Kepala Sekolah Swasta menyampaikan hasil dari proses penerimaan yang kemarin ini. Sekarang banyak sekolah swasta apalagi SSK yang sangat sepi peminatnya, begitu ya Pak Ade? Betul Mbak. Baik, data awal berarti kan ini saya coba runut kembali Pak Ade. Data awal kan banyak yang mendaftar, bisa dikatakan untuk untuk pilihan lain begitu ya, selain ke sekolah negeri untuk mengamankan bangku mereka. Tetapi kemudian setelah tahap 1 selesai, tahap 2 selesai, angka ini kemudian merosot jauh. Begitu ya Pak Ade? Jadi gini Mbak, Ya. kita kembali dulu ya Hmm. mengenai terkait dengan SSK ini, Hmm. latar belakangnya karena adanya kan gelombang protes dari orang tua calon murid, Hmm. kemudian yang mengatasnamakan pada waktu itu PCMB itu Hmm. yang seharusnya pemetaan menjadi penentu penerimaan. Nah, dari situlah Menjadi maka pendaftaran begitu ya waktu itu. penerimaan dari Oke, mahasiswa baru ya, baik. untuk negeri ya. Kemudian kami selaku pengelola swasta, sekolah Heeh. swasta tentunya mendukung dan menghormati gitu kan. Kenapa? Karena untuk memperluas akses pendidikan, Mm-mm. kemudian memperdayakan sekolah swasta gitu kan. Mm-mm. Maka pada saat itu ada 1.128 sekolah yang tergabung dalam sekolah swasta kerjasama atau SSK ini. Nah, di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Juni 2026 Mhm. menghadap ke Kemendikbud ya, mengajukan tambahan kuota untuk sekolah negeri ya, ada 50.000 mengajukannya. Tapi pada tanggal 21 Juni 2026 itu diberikan rekomendasi oleh Kemendikbud itu tambahannya hanya 31.502 siswa gitu kan. Kami tanyakan langsung ke sana pada tanggal 24 Juni gitu kan, ke Kemendikbud kami datang ke sana dan hasilnya bahwa tambahan kuota itu disetujui tapi cuma 31.502 siswa gitu kan, untuk 511 sekolah baik negeri maupun SMA maupun SMK negeri. Nah, kemudian berdasarkan data pada saat itu kan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa ada 68.855 calon murid yang tidak diterima di negeri atau tidak lolos dalam PCMB gitu kan. Nah, dari 68.855 siswa ini masuk ke tahap 2 itu ada sekitar 18.796. Nah, hasil dari seleksi itu kemudian menyusut lagi gitu kan jadi 7.071. Dan itu pun belum pasti Mbak. Kenapa belum pasti? Karena sampai saat ini hanya bisa dihitung dengan jari lah, ada 1-2 yang datang ke sekolah swasta. Bahkan bukannya bertambah, sekolah swasta itu malah semakin melorot gitu kan pendaftarnya gitu kan, kepada cabut berkas. Karena kan hari ini kan tanggal 13-14 itu pendaftar ulang. Artinya mereka yang sudah mendaftar secara reguler ya ke sekolah swasta maupun yang daftar melalui SSK itu diterima di sekolah negeri gitu kan, berdasarkan asumsi tadi bahwa ada 31.502 siswa Iya. yang Terima. ditambahkan ke sekolah negeri. Iya. Begitu kan? Oke. Baik. Jadi intinya adalah kalau saya bisa merunut, mohon izin Pak Ade. Kalau saya boleh merunut artinya yang 31.502 ini adalah yang tambahan. Idealnya ini bisa ditampung di sekolah-sekolah swasta ya, kalau tidak ada penambahan kuota untuk yang di negeri. Betul begitu? Betul, seharusnya kan 68.855 itu kan di sekolah swasta gitu kan. Disebar ke swasta Gitu. ya. Oke, termasuk di SSK. Oke. Baik. Jadi dari 855 ini kemudian merosot lagi sampai angka terakhir adalah 7.701 ya, Pak Ade ya? Enggak, 7.071. 7.071. Oke. Nah, Berarti angka terakhir berarti 7.071 berarti ya, Pak Ade ya? betul, angka terakhir seperti itu. Oke, 7.071 kalau disebar ke SMA, SMK swasta, termasuk yang SSK, ini ada berapa SMA, SMK sih yang kerja sama di SSK ini, Pak Ade? Di SSK itu ada 1.128, bisa dibagilah 7.071 dibagi 1.200, 1.128 bisa kebagian berapa?
Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Sedangkan kan SMA SMK di Jawa Barat itu ada 3.900 Mbak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Berarti akan ada sekolah yang memang ideal peserta didiknya dan akan ada sekolah yang sangat sepi peserta didiknya, begitu ya, Pak Ade ya? Betul, bahkan tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu kan. Tahun lalu kan ada program PAPS juga gitu kan, tapi Iya. tidak terlalu signifikan gitu kan. Tahun ini sangat signifikan gitu kan. Laporan Hmm. dari rekan-rekan bahwa sampai Mm-mm. hari ini bahkan ada yang satu sekolah yang mengundurkan diri itu atas cabut berkas sampai 177 siswa, gitu kan, 120 siswa, 21 siswa gitu kan. Oh, oke, Itu laporan oke. dari rekan-rekan di kabupaten kota. Oke. Yang cabut berkas itu yang masuk ke dalam 31.000 itu, Pak Ade? Ya, Oke, baik, baik. Eh, Pak Ade, ini dari apa namanya Forum Kepala Sekolah Swasta begitu ya. Apa yang sudah disampaikan atau apa yang bentuk audiensi yang sudah disampaikan mengingat kondisi ini idealnya kan kalau kita bicara PCMB idealnya kan seluruh sekolah mendapatkan peserta didik yang ideal, yang layak. Artinya jumlahnya yang layak begitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini ada yang kemudian sangat bahkan tidak ada peserta didiknya begitu. Apa bentuk audiensi yang sudah diupayakan oleh FKSS Pade? ya, kita sudah melakukan audiensi baik mau ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun ke Kemendikbudristek kemarin gitu kan terkait dengan tambahan kuota ini gitu kan. Mhm, Apakah tambahan kuota ini sudah berdasarkan kajian, mhm, baik itu mhm. kajian dari segi akademik maupun kajian secara geografis. Ternyata alasan dari Kemendikbudristek memberikan izin tersebut karena Provinsi Jawa Barat itu angka putus sekolahnya tinggi, Mbak, hampir 1 juta gitu kan. Hmm. Angka putus sekolahnya. Kemudian yang kedua, karena Provinsi Jawa Barat itu adalah daerah yang sangat penduduk seperti itu. Makanya kemarin kami meminta bahwa untuk membentengi kegiatan sistem penerimaan murid baru untuk tahun berikutnya, Mhm, kita minta dilibatkan, gitu kan, dilibatkan mhm, baik dari segi regulasi dan sebagainya, mhm. kita mohon dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya di bidang SPNB untuk tahun depan. Seperti itu, Oke. Mbak. Baik, baik. Artinya sudah ada audiensi yang dilakukan termasuk dengan Kemendikdasmen juga begitu agar angka-angka yang tadi dihadirkan atau yang sudah di-ACC oleh Kemendikdasmen ini juga melibatkan FKSS ya, pengelola sekolah swasta termasuk ya sekolah swasta yang kerjasama dengan pemerintah ya Pak Ade ya. Betul, Mbak. Oke, baik. Pak Ade kan sebelumnya disampaikan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kekhawatiran orang tua murid yang masuk ke sekolah swasta ini kan masalah biaya. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengatakan ada bantuan untuk uang pangkal, bantuan juga untuk biaya per bulannya begitu. Ini juga tidak membantu kuota untuk warga eh, masuk ke sekolah swasta begitu, Pak Ade? Ya, kalau seandainya pemerintah Provinsi Jawa Barat serius gitu Mm-mm, kan serius terkait dengan program SSK, mm-mm, kan sudah ada jelas, sudah ada 1.128 sekolah. Itu sudah ada hmm, izin yayasan. Berarti kan ya, otomatis bahwa 1.128 sekolah itu dia bisa menggratiskan siswa yang masuk ke sekolah swasta gitu kan melalui betul, program SSK. betul. Nah, tetapi keseriusan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, malah Oh, mengajukan kuota tambahan. tambahan Iya, tersebut iya. gitu kan. Oh, oke, Akhirnya oke. saya nilai bahwa program SSK ini gagal gitu kan. Oke. Dengan adanya 31.502 tambahan kuota untuk sekolah negeri, bisa dianggap berarti ini yang menjadi pemicu gagalnya program SSK ya, Pak Ade. Betul. Oke. Tambahan kuota dan juga ada beberapa WSB baru, kata unit sekolah baru gitu kan, negeri. Di Bandung aja kan ada dua SMA Negeri 28 dan SMA Negeri 29. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Ada penambahan kelas dan juga ada penambahan sekolah ya, Pak Ade ya. Ya, Iya. betul. Oke, Pak Ade, tadi dikatakan di awal Pak Ade bahwa yang tahun ini bahkan dirasa lebih parah dari yang tahun kemarin begitu. Nah, selain tadi menyampaikan apa ya bentuk analisa data, bentuk apa yang bisa dikatakan bentuk protes begitu dengan kebijakan ini untuk di masa yang akan datang atau minimal sekarang dalam jangka waktu dekat begitu untuk pengelolaan sekolah swasta apa yang diupayakan begitu Pak Ade? Apakah kemudian Ya tentunya mohon maaf, apakah kemudian jadi digabung karena pesertanya sedikit ataukah dialihkan ke satu sekolah swasta agar agar bisa menampung cukup peserta atau seperti apa, Pak Ade? ya paling untuk sekolah swasta yang siswanya belum terpenuhi, Mhm. ya kita jalan aja dulu sesuai dengan yang ada gitu kan ada kelas 11 kelas 12 gitu Mbak. Oh, Kita oke. jalan Mhm. memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat
gitu ya, kepada murid juga yang ada di sekolah tersebut gitu kan. MPLS itu kita jalan gitu kan. Tanggal Oke. 15 sampai dengan tanggal 17 kita jalan Ya, sesuai dengan agenda baik negeri maupun swasta. Seperti oke. itu, Mbak. Baik, kalau boleh disampaikan, kalau boleh di apa ya, diceritakan begitu kepada pendengar PRFM, di wilayah mana sekolah yang, sangat minim atau sangat sepi, peserta didiknya untuk sekolah SSK ini, Pak Ade? Kalau wilayah kabupaten kota mungkin eh minim juga gitu Pak, jangankan di kabupaten kota gitu kan, di Mhm. kota Bandung aja udah sangat minim, Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat, dan Bandung Utara, Oh, hampir setiap kabupaten oke. Bandung wilayah di kota Bandung ini hampir minim gitu kan, Oke, apalagi di wilayah yang lain begitu ya, kalau Bandung Raya saja sudah sangat minim begitu, Pak Ade, ya? udah sangat minim, nah itu. Oke, baik. Baik, Pak Ade, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada, pendengar PRFM atau orang tua murid dalam hal ini begitu? Kalau tadi kan untuk pemerintah sudah disampaikan begitu ya bahwa lain kali untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan, tambahan atau, lain sebagainya mohon melibatkan juga, pengelola pendidikan begitu. Kalau untuk masyarakat sendiri khususnya orang tua murid, apa yang ingin disampaikan, Pak Ade? Ya, tentunya untuk orang tua murid, calon murid baru yang belum mendapatkan sekolah, Mhm, SMA swasta masih membuka gitu kan, masih oke. membuka pendaftaran bagi sekolah-sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Kita masih membuka sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 gitu kan. Mmm, Ini ajakan buat orang tua siswa dan calon murid yang belum mendapatkan sekolah. mhm, Jadi SMA swasta yang kuotanya masih kurang masih bisa menerima sampai tanggal 30 Juli 2026 karena mmm. apa? Karena batas akhir penetapan siswa itu tanggal 31 Juli 2026. Begitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, Pak Ade Hendriana, Ketua FKSS Jawa Barat. Hatur nuhun waktunya, Pak Ade, dan hatur nuhun juga atas informasinya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.